Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul secara virtual untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari Ekskul 1 KTI. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita semua, serta sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait parafrasa dan plagiasi. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada pemateri. Beliau adalah Kak Fatwa Rahman. Beliau ini merupakan salah satu pendiri dari UKM Pusat Riset Mahasiswa Visip Unhas. Ya, sebagaimana himbauan dari beliau untuk teman-teman bisa mengaktifkan kameranya, sekaligus juga bisa mengaktifkan audionya. Dan untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Kak Fatwa untuk menyampaikan materi. Silakan, Kak. Oke. Teman-teman tahu apa ya? Ini sudah materi keberapa bagi teman-teman? Materi kelima. Kelima, Kak. Apa materi yang sudah diberikan sama pemateri sebelumnya? Cek materi apa yang sudah diberikan sebelumnya? Mengenai kutipan kok. Apalagi? Dasar kepenulisan. Yang lain baru dua ini. Kerangka penulisan, Kak. Nah, apalagi? Gali ide, Kak. Yang lain apa lagi? Gali ide karya ilmiah, Kak. Oke. Yang ini. Oh iya. Materi kita itu seperti yang teman-teman bisa baca, parafrase dan plagiasi. Ada yang lumrah dengan kata ini? Ada yang sudah paham apa itu yang dimaksud parafrase dan plagiasi? Ada? Kalau plagiasi, Kak, sudah sering dengar, tapi kalau parafrasa itu jujur baru pertama kali. Kalau plagiasi apa itu? Kayak menjiplak karya orang lain, seperti itu, Kak. Ini yang bilang siapa ini? Ainul Hidayah, Kak. Yang lain ada pernyataan yang berbeda? Atau mau dibantah bisa pernyataannya Ainul? Ayo, interaktif, Kak. Saya sama, Kak, tapi saya ingin bahas tentang parafrasa. Nah, siapa ini yang menyampaikan? Karisma. Oh ya, lanjut. Sejauh yang saya ketahui, parafrase itu keadaan di mana kita ketika kayak kita melihat sebuah teks atau sebuah kalimat yang ingin kita kutip, tapi kita supaya tidak terjadi plagiasi, jadi kayak kita
mengubah beberapa susunan katanya supaya tidak sama dengan apa yang ada di di teks tersebut. Contohnya mungkin dari objek ke subjek dan beberapa mengganti kata-kata yang mirip definisinya, tetapi tidak mengambil secara keseluruhan teks paragraf, misalnya paragraf tersebut. Yang lain, ada lagi yang mau tambahkan atau ada yang mau sanggah? Saya Kak mau menambahkan soal parafrase. Kalau menurut saya parafrase itu membahasakan kembali apa yang ingin kita kutipkan tanpa mengurangi atau merubah makna dari apa yang ingin kita kutip. Yang lain, ada lagi? Kayaknya bagus kalau satu online di HP. Ya, pasti juga di HP kok. Oke, saya minta jeda waktu dulu ya. Tidak bien. Anu musik apakah terikut? Oh iya, terikut. Oke, jadi itu tadi ada beberapa pernyataan, ada 3 orang teman-temannya yang menyebutkan apa itu parafrase dan plagiasi. Nah, bisa. Nah, jadi kurang lebih sudah sesuai apa yang dikatakan teman-temannya sebelumnya. Kalau kita merujuk ke KBBI terkait parafrase dan plagiat, parafrase itu adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Ada definisi kedua, yakni penguraian kembali suatu teks dalam bentuk susunan kata-kata yang lain, dan maksud dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Sementara plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain untuk seakan-akan menjadi ciptaannya, buatannya. Umumnya itu dalam bentuk karya tulis sih. Bahasa lain dari plagiat itu ciplakan. Jadi apa yang dikatakan dari teman-temannya itu sudah sesuai, kurang lebih, yakni parafrase, ada suatu kalimat yang kemudian kita kutip, yang kemudian kita ambil, lalu kita ubah redaksinya, tapi tidak mengubah konteksnya. Penyampaian apa yang mau disampaikan itu tetap sama. Sementara plagiat yang tadi lebih kepada mengambil sesuatu, tapi umumnya tidak mencantumkan sumber, lalu mengklaim bahwa seakan-akan itu adalah punyanya. Ini pertanyaan kedua, mengapa parafrase dibutuhkan dan plagiasi harus dihindari? Ada yang bisa jawab? Bisa saya, Kak? Nah, silakan. Siapa? Perkenalkan namanya, karena saya tidak bisa mengakses satu persatu. Oh iya, teman-teman yang lain saya minta tolong dulu, aktifkan dulu layar gadgetnya, layar kameranya, layar HP-nya, minta tolong. Maaf, Oke? Kak, saya tidak bisa, Kak, karena jaringanku bermasalah, Kak. Oh iya, silakan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ainul Hidayah dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Nah, seperti tadi penjelasan Kakak dan teman-teman, saya sudah bisa menangkap arti dari parafrasa dan juga plagiasi. Nah, mengapa ini parafrasa dibutuhkan? Kalau saya melihat bahwa jika kita menggunakan parafrasa itu bisa seperti kayak ataupun yang bisa kita jadikan kayak pedoman. Tapi di situ kita bisa mengubah kata-katanya itu sesuai dengan kreativitas kita, walaupun dengan maknanya yang hampir sama gitu. Sedangkan kalau plagiasi itu kenapa harus dihindari? Karena biar bagaimanapun kita juga harus menghargai karya orang lain. Kita tidak bisa seenaknya untuk menjiplak atau mempatenkan karya orang lain, padahal itu sedangkan itu hanya sebatas kita hanya sekedar mengcopy alias copy, setelah itu paste karya orang lain, seperti itu, Kak. Ada yang lain? Mengapa parafrase itu harus kita butuhkan, mengapa parafrase harus kita gunakan, sementara plagiasinya itu sendiri harus dihindari atau tidak untuk dilakukan? Ada yang bisa sampaikan? Tapi Kak izin menjawab, Kak. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Berkah Iksori Sombing. Saya dari Prodi Antropologi. Yuk. Dikatakan tadi bahwa itu hindari. Mengapa hal ini bisa terjadi? Praprasa itu kita butuhkan untuk mendukung hal-hal yang sudah kita idekan atau yang ada di dalam pikiran kita. Hal ini dapat kita
jadikan sebagai referensi untuk memperbaiki ataupun memperkuat daripada karya tulis kita. Sedangkan plagiasi perlu kita hindari karena memang jika kita ketahuan plagiasi ada hukum yang sanksi yang diberikan kepada kita secara hukum. Begitu, Kak. Oke. Ada yang lain? Silakan. Yuk, lanjut. Sedikit menambahkan jawaban yang telah disampaikan oleh teman-teman. Menurut saya, mengapa parafrase juga dibutuhkan? Karena itu salah satu cara untuk kita menghindari plagiasi dengan sumber-sumber yang sudah yang sudah ada, dan terus kita melakukan parafrase untuk tidak melakukan plagiasi jika memang kayak kita tidak mau mengutip secara langsung. Lalu yang kedua, mengapa parafrase itu dibutuhkan? Untuk menambah pengetahuan kita atau pemahaman kita dalam menulis teks apa yang kita jadikan acuan. Karena kalau kayak kita cuman mengutip dan lain sebagainya, terkadang pemahaman materi itu tidak sampai benar-benar ke diri kita sebagai penulis. Jadi kalau kita melakukan parafrase, di situ dapat dilihat sejauh mana pemahaman kita terhadap sesuatu yang kita tulis itu, Kak. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Cek, ada yang mau menambahkan? Ada kayaknya ya. Jadi, mengapa parafrase tadi kita butuhkan, sementara plagiasi itu harus dihindari. Jadi, sesuai apa yang dikatakan teman-temannya tadi, beberapa itu sudah terangkum di sini. Yang pertama itu kita harus menghargai hasil karya orang lain. Apalagi kita dalam konteks akademik, ada kode etik yang tidak tertulis secara langsung, di mana sepatutnya kita bisa menghargai, mengapresiasi karya orang lain. Yang kedua itu menjamin keabsahan sumber. Keabsahan itu lebih kepada kredibilitasnya ini sumbernya kita. Apakah sumbernya kita itu terjamin atau tidak. Yang ketiga, memberikan sumber atau referensi lanjutan. Misalnya kita membahas sesuatu tentang ranahnya fisik, entah itu komunikasi, antropologi, dan semacamnya. Lalu kemudian teman-teman yang baca itu membutuhkan referensi lanjutan. Dia bisa menukil kembali, merujuk kembali dari sumber-sumber yang kita kutip. Jadi bahan bacanya mereka bisa lebih banyak. Yang keempat, memperkuat argumentasi landasan. Selumrahnya kita yang masih S1, apalagi teman-teman yang masih berproses, mungkin akan disangsikan atau dipertanyakan apakah benar ini apa yang dia katakan, apakah benar ini apa yang dia tulis. Maka salah satu cara memperkuatnya itu adalah dengan tadi melakukan parafrase atau pengutipan. Nah, ada tadi yang tadi menyampaikan masalah sanksi dan semacamnya, itu salah satunya juga. Yang poin kelima, menghindari jerat hukum atau sanksi. Kita saya tidak tahu kalau di jurusannya teman-teman, tapi di jurusannya saya tidak usah sebutkan, tapi saya di lingkup FISIP juga, maksimal 25% pengutipan yang tidak diubah. Yang tidak dilakukan parafrase, yang tidak dilakukan penukilan kembali. Lebih dari 25, hasil karya akhirnya teman-teman itu akan ditolak, disuruh revisi kembali, dalam hal ini skripsi. Dan itu sekarang kita sudah by system kalau di jurusannya saya. Jadi otomatis kita tidak bisa berbohong. Kalau 25% melebihi, mohon maaf, Anda harus ulang kembali, lakukan pengutipan ulang. Jerat hukumnya itu tidak main-main. Bahkan dalam beberapa kasus, ada sempat salah satu dulu pejabat nasional, di salah satu instansi non-kementerian kalau tidak salah, di kampus di daerah yang tidak usah disebutkan, karena kedapatan melakukan plagiasi dan lupa melakukan parafrase, kita anggap saja dia lupa ya, karena pasti orang akademik seharusnya tahu resikonya, tapi anggap saja dia lupa. Akhirnya apa? Gelar akademiknya dalam hal ini gelar doktor itu dicabut. Nah, ini sanksi yang paling parah. Dan ini gelarnya dicabut, dan otomatis juga akan menggerus citranya dia. Nah, adapun yang lain-lainnya silakan teman-teman yang tambahkan. Oke, sekilas contoh parafrasa. Di sini ada 2 contoh yang saya berikan. Walaupun saya salah tulis itu yang di kalimat asli 3, seharusnya kalimat asli 2 di situ. Di sini ada kalimat asli 1. Teman-teman bisa lihat sendiri dan baca sendiri bagaimana parafrase itu dilakukan untuk kalimat yang pendek.
Jadi kalimat yang cenderung pendek diparafrasekan kembali, itu bisa seperti ini. Kalian bisa baca, teman-teman bisa baca, lalu ada kemudian tulisan di baliknya, yang di balik kalimat parafrase tersebut, Krisnawati 2000 halaman 57. Ada yang tahu apa maksudnya itu? Ada yang bisa jelaskan itu yang dalam kurung dari kalimat parafrase kedua? Silakan dijelaskan kalau ada yang bisa. Saya, Kak. Ya, siapa namanya? Saya Danisa. Danisa, oke. Ini teman-teman yang lain minta tolong ya aktifkan kameranya kalau bisa. Mohon maaf sebelumnya, Kak, jaringan saya sedang bermasalah, jadi menonaktifkan kamera. Tidak-tidaknya kasih aktif suaranya, nah. Jadi yang pertama itu, yang Krisnawati itu penulis. Penulisnya ini, mungkin ini sepertinya ini dari jurnal, kalau bukan dari jurnal, Kak, dari buku. Sepertinya buku. Terus kedua itu 2000 itu tahun dipublikasikannya, halaman 57 itu adalah letak halaman dari kalimat ini di dalamnya itu. Nah, sudah cocok kan dikatanya teman-temannya. Krisnawati itu adalah nama, 2000 itu adalah tahun penerbitan, tahun publikasi, halaman itu 57. Saya sendiri tidak tahu apakah ini jurnal atau buku, tapi kayaknya buku kalau saya sih. Nah, untuk kalimat asli kedua, yang di dalam PowerPoint ini saya tulis 3, saya keliru. Teman-teman bisa baca sendiri bagaimana kemudian suatu kalimat yang panjang, kalau kita parafrasekan dia bisa menjadi seperti itu. Hanya ada 3 baris. Walaupun bisa saja juga melebihi atau sama. Tidak ada takaran resmi dalam parafrase berapa maksimal dan berapa minimal jumlah baris, jumlah kata, jumlah kalimat. Yang penting adalah teman-teman mengubah redaksi tanpa mengubah isi. Itu yang paling penting. Oke? Ada yang mau dipertanyakan sejauh ini? Cek. Aman? Atau ada penyampaian saya yang kurang jelas sampai saat ini, bisa langsung disampaikan saja, nah. Makanya itu saya minta tolong kasih aktif semua mikrofonnya. Oke. Kak, saya mau bertanya, Kak. Oke, silakan. Perkenalkan diri, nah. Iya, Kak. Perkenalkan diri. Perkenalkan diri, suara saya tidak terlalu dengar juga. Perkenalkan, nama saya Nibja Pratayun. Saya ingin bertanya, kalau misalnya parafrase itu harus juga dicantumkan sumbernya, Kak? Apakah harus dicantumkan? Iya. Karena itulah tadi saya bilang salah satu fungsinya itu menjadi rujukan atau menambah referensi bacanya bagi teman-teman yang membaca buku atau hasil karya teman-teman yang sudah dibuat. Itulah salah satu fungsinya. Ketika teman-teman cantumkan, setidak-tidaknya saya bisa membaca lagi di sumber aslinya, apakah benar seperti ini. Jadi apakah harus? Iya, harus. Dan bagaimana model penulisannya itu akan kita sampaikan di slide selanjutnya. Oh iya, teman-teman di sini semua orang dari Sulawesi. Ada yang di luar Sulawesi? Ada, Kak. Dari mana? Dari Balikpapan. Siapa ini? Yang bicara ini yang bilang dari Balikpapan? Iya. Oh, oke. Ada yang lain? Saya, Kak. Dari mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara, Kak. Sumatera Utara. Jauh juga ya. Kenapa Anda ambil USU? Cek. Iya, Kak. Kenapa Anda ambil USU? Udah nyaman dengan Unhas, Kak. Oh, sudah nyaman dengan Unhas. Yang tadi yang dari Balikpapan, kenapa Anda ambil Mula Warman atau kampus di daerah Kalimantan? Apa nih? Orang tua juga, Kak, suruh di sana. Oh, oke. Saya sengaja agak selipkan itu karena supaya materinya tidak terlalu berat ya, jadi saya tanya-tanya begitu. Karena materi ini juga saya harapkan sebenarnya bisa disampaikan secara langsung tanpa daring, tapi apa boleh buat kondisi tidak memungkinkan. Saya ingat tahun lalu saya masih bawakan materi ini juga di kelasnya para kopel. Nah, kita lanjut lagi pembahasan. Inti dari parafrase adalah membahasakan ulang dengan mengubah redaksi tanpa mengubah makna, mengubah redaksi tanpa mengubah isi. Dibutuhkan kemampuan improvisasi, interpretasi, tata bahasa, serta pengutipan saat melakukannya. Ini kalau saya bisa saya simpulkan secara pribadi. Oke. Ada yang lumrah dengan istilah ini?
tiga istilah ini. Body note, end note, dan footnote. Silakan. Ada yang lumrah? Ada yang pernah dengar atau pernah menggunakan? Cek, teman-teman. Ada yang biasa atau pernah? Kalau footnote saya tahu, Kak. Nah, Tapi kalau yang lainnya kurang tahu. oke, footnote itu apa? Menurutnya siapa ini? Kenalkan nama. Adelia Firia dari Ilmu Komunikasi. Oke. Kalau footnote itu catatan kaki, Kak, yang biasa ada di bawah halaman. Dia kutipan juga, tapi ada di bawah halaman. Oke. Yang lain? Ada yang mau ditambahkan lagi, Adelia? Cukup? Cukup, Kak. Nah, ada yang lain? Yang pernah menggunakan, pernah membaca, pernah menemukan, atau pernah tahu tentang apa itu body note, end note, dan footnote? Yuk. Teman-teman pasti lumrah aja dengan ini. Saya yakin, apalagi ke teman-teman ambil kelas KTI, terlepas teman-teman ambilnya karena terpaksa atau tidak. Silakan. Yo, ada 96 partisipan, sekarang jadi 93. Bagaimana? Yuk, silakan. Di sini semua jurusan ada. Adelia kan dari komunikasi, beberapa tadi dari komunikasi yang saya tangkap, saya dengar sama antropologi. Yang lain ada tidak? Atau jangan-jangan 2 jurusan di sini. Oh, sama HI tadi ada 1 HI. Ilmu Yang politik, Kak. Oh, ada ilmu politik ya. Pemerintahan? Saya mau menjawab. Oh, ya. Psikologi ada, Kak. Lanjut nih, yang menjawab nih dulu. Silakan menjawab dulu. Yang body note itu, kalau body note itu penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan. Contohnya ada tadi yang kita kasih langsung dengan tanda kurung. Jadi tadi yang Adelia itu menjawab masalah footnote, Irda MS dari antropologi menjawab tentang body note. End note ada yang pernah dapat tidak? Yang pernah dapat end note? Cek. Yuk. Oh ya, tadi antropologi ada, komunikasi ada, sosiologi ada tidak? Iya, sosiologi ada yang sama pemerintahan ada tidak? Kak, Jangan. bisa jawab. Jawab dulu lagi. Terus kalau yang terkait dengan endnote-nya itu, dia ada di bagian akhir sekali, Kak. Di bagian akhir dari penulisan. Biasanya di situ dicantumkan nih semua sumber-sumber dari setiap kutipan yang kita ambil. Terus terkait dengan body note, end note, dan footnote itu merupakan sebuah cara bisa dibilang kayak cara atau sumber-sumber yang kita cantumkan di dalam tulisannya kita. Kemudian kalau endnote itu kayak penulisan daftar pustaka yang umumnya. Begitu, Kak, sepemahamanku. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk Santika Rahayu Sosiologi. Pemerintahan ADN ada tidak orangnya? Cek. Pemerintahan ADN. Kalau kemarin itu kelas ini saya untuk apa ini? Saya untuk menjawab atau saya untuk ADN atau pemerintahan? Untuk menjawab juga, Kak. Oh ya, silakan. Lanjut. Saya Saida Nisa dari ADM. Jadi body note itu dia seperti yang tadi sudah dicontohkan, Kak, yang ada tadi di slide sebelumnya, dia itu langsung mencantumkan di situ pada paragraf, langsung mencantumkan sumbernya, Kak. Sedangkan kalau endnote, dia itu memberikan tanda-tanda tertentu, tanda-tanda di tempat-tempat tertentu, di kalimat-kalimat tertentu yang dikutip, terus nanti sumbernya itu dia tuliskan di bagian akhir di bagian akhir halaman yang setelah semua dijelaskan, seperti daftar pustaka. Terus kalau note dia itu diberikan juga tanda-tanda tertentu pada kalimat-kalimat yang dikutip, tapi dia itu sumbernya ditulis di bagian akhir halaman di bawah bagaimana?
bagian bawah halaman begitu. Sekian, Kak. Oke, pemerintahan. Ada yang pemerintahan tidak? Silakan. Pem. Ini ada Luki Manogirente dari ilmu pemerintahan ya. Oh, ternyata ada semua. Tahun lalu itu kebanyakan HI ya. Rata-rata kebanyakan HI memang. Oke. Jadi apa itu body note, footnote, dan endnote? Itu sudah seperti apa yang disampaikan tadi teman-temannya, yang sebelumnya, yang dari Antro, dari HI, dan semacamnya, dari ilmu politik juga. Body note itu pengutipan di mana dicantumkan sumber pada tulisan itu juga. Seperti sebelumnya dan seperti yang sedang saya tampilkan ini. Ini bentuknya. Contoh 1, kekerasan fisik dan seterusnya. Ada Herkutanto 2000-269. Herkutanto merujuk pada nama. Sementara 2000 merujuk pada halaman, ada titik 2269 itu merujuk pada halamannya. Bisa di awal, bisa di akhir. Tidak ada aturan resmi untuk body note. Teman-teman mau tulis di awal kalimat, di akhir kalimat, silakan. Endnote, ada tadi yang bahasakan seperti daftar pustaka pada umumnya. Nah, seperti itulah juga yang disebut memang endnote. Tapi endnote biasanya ada nomor halaman kecil di belakangnya untuk merujuk kalimat tersebut dan merujuk sumbernya yang dicantumkan di bagian akhir. Biasanya ini saya temukan di buku, di jurnal, atau buku yang berisi dari kumpulan beberapa penulis. Tapi paling gampang kalau teman-teman mau cari contohnya note itu di jurnal. Lalu footnote. Ini seharusnya footnote ya, saya salah tulis lagi, mohon maaf, saya koreksi. Di footnote, itu seperti ada yang tadi dikatakan teman-teman, dia ditulis di bagian bawah-bawahnya halaman. Kalau mungkin kita bahasa di komputernya itu di bagian footernya, di bagian kakinya. Menulis selayaknya apa yang dicantumkan di daftar pustaka, ada nama, ada namanya si penulis, ada judulnya, ada edisi kalau dia butuh edisi. Terlepas itu edisinya tertulis edisi revisi, edisi 1, edisi kedua, dan semacamnya. Ada tahun dan tempat penulisan, tahun dan penerbitnya, serta ada halamannya. Ini saya kutip dari Mutia Musfira Blogspot, silakan dicek. Nah, ada hal yang paling penting. Gelar tidak dicantumkan dalam endnote, body note, dan footnote. Kira-kira ada yang tahu alasan kenapa itu dilakukan? Kenapa tidak menulis gelar? Silakan yang mau jawab. Ini Muriam Budiarjo itu profesor loh. Teman-teman pasti kalau Aiman apa? Pemerintahan. Aiman pemerintahan. Yang politik pasti sudah tentu dapat. AI dapat juga. Intinya semua ini bukunya Muriam Budiarjo pasti dibaca ini sama anak fisik. Karena mata kuliah wajib. Ya, mata kuliah pengantar ilmu politik. Dia itu profesor. Tapi kenapa dalam penulisan itu tidak dicantumkan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Sambil kita melangkah ke slide selanjutnya. Berapa partisipan ini? 95 bertambah 2 loh. Tadi 97 jadi 93, sekarang 95. 95 orang. Ada yang bisa jawab? Kenapa kemudian Miriam Budiarjo tidak dicantumkan gelarnya? Atau mungkin siapakah Irda SIP nanti, Santika Rahyu SIP, Esos nanti tidak dicantumkan juga nanti gelarnya? Kira-kira apa alasannya itu? Atau Aiman Profesor Doktor, kita doakan, kemudian tidak dicantumkan di Profesor Doktornya di buku. Kenapa itu? Yuk, lanjut. Jawab dulu. Mungkin dari saya, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan nama, nah. Oh iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ahmad Rehan Darwis dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Menurut saya... Stop dulu Darwis. Kebetulan ada pesawat lewat di atas, bukan? Resiko orang di... Ya. Tidak terdengar ke suaramu. Tes. Jangan dulu. Oke, lanjut. Tes. Darwis tadi, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Oh, Raihan. Saya kira Darwis. Lanjut nih. Kenapa
kenapa tidak dicantumkan gelar, karena menurutku itu Kak, dia tidak dicantumkan gelar karena kalau melebihi dari 2 pengarang atau sampai 3 pengarang Kak. Begitu menurutku Kak. Alasan yang bagus. Tapi itu benar hanya dalam konteks yang lain. Tidak tepat kalau kurang tepat ya, bukan tidak tepat, kurang tepat kalau dalam apa yang saya tanyakan. Tapi itu benar, nanti kita akan bahas nanti di sesi selanjutnya. Terkait kalau nama melebihi 3, melebihi 2 kalimat. Ada yang bisa jawab? Teman-teman di sini banyak loh. Saya juga sambil online di HP, sambil online di laptop, saya bisa lihat wajahnya teman-teman. Ada beberapa yang online. Mohon maaf ya, saya membangunkan teman-teman di pagi hari demi ini. Jadi supaya bangun pagi kita tidak sia-sia, tolong dijawab. Kenapa gelar tidak dicantumkan? Yuk, jawab yuk. Ada saya ternyata tadi. Ada yang mau jawab? Kita tunggu sampai 2 menit ke depan nah. Miriam Budiarjo, atau siapakah profesor terkenal, Jimli Asidiki, atau siapakah lagi? Sama seperti Thomas Kuhn. Siapa lagi yang kalau di pemerintahan? Yang biasanya jadi rujukan. Kenapa tidak pernah ditulis itu? Kita hanya kenal namanya, tanpa gelarnya. Dalam antropologi, siapa bapak sosiologi lagi? Yang dari sosiologi, siapa bapak sosiologi? Ada itu bapak sosiologi, saya lupa juga siapa namanya. Tapi dari SMA itu dipelajari. Itu juga tidak ditulis gelarnya. Kira-kira kenapa itu? Yuk, jawab yuk. 1 menit lagi. Ajarkan berlalu ini. Nah. Atau siapa tahu kakak Kopal mau menjawab? Silakan. Mumpung di sampingku. Ada di dalam juga. Oh iya, ada juga Kopal di dalam pasti nih. Kopal yang di dalam meeting room. Ada yang mau menjawab? Ini materi tahun lalu ini. Yuk, siapa yuk? Oh ya, karena waktu yang mau habis, 9:03, tidak ada yang menjawab. Kenapa tidak ditulis gelar? Karena dalam ilmu, konteks keilmuan yang bisa saya tangkap, gelar itu bukan dikesampingkan, tapi kita lihat dari apa yang dia sampaikan. Karena gelar juga belum tentu menjamin. Kenapa kemudian begini, yang bisa saya bahasakan, jangan sampai karena dia dianggap tinggi gelarnya, banyak titelnya, lalu kemudian dia yang paling benar. Kita tidak lihat itunya. Ilmu itu penting, kredibilitas itu penting, tapi salah satunya dia dari pernyataannya. Jadi, kenapa kemudian dalam beberapa kasus, bahkan bukan dalam beberapa kasus sih, lebih sering seperti itu, nama, gelar, dan titel itu tidak dicantumkan karena kita tidak mau lihat seberapa banyak gelarnya, tapi seberapa relevan pernyataannya. Oke, bisa ditangkap? Bisa, Kak. Oke. Nah, lanjut, ada lagi yang saya mau tambahkan. Khusus untuk footnote, yang saya tulis di sini body note saya keliru, dia tidak hanya sumber ya, tapi penjelasan lebih lanjut boleh. Dia bisa digunakan untuk menulis penjelasan lebih lanjut. Seperti, mungkin kalau kita orang luar tidak tahu apa yang dimaksud coto dan pisang epe, walaupun itu bukan sumber daftar pustaka, lebih kepada kalimat penjelas atau informasi penjelas, itu bisa digunakan. Itu salah satunya. Jadi kalau khusus untuk footnote, selain berfungsi untuk menuliskan sumber, dia juga bisa menjadi penegas dan informasi lebih lanjut dari sumber yang kita cantumkan. Lanjut. Penulisan daftar pustaka. Ada yang lumrah dengan ini? Pasti lumrah semua ya. Tapi ada yang tidak pernah. Kalau begitu saya balik pernyataannya. Ada yang tidak tahu apa itu daftar pustaka. Ada yang tidak tahu? Karena tidak ada yang tidak tahu, berarti 95 orang partisipan di sini tahu semua. Sekarang minta tolong dulu jelaskan apa itu yang dimaksud daftar pustaka.
Nah, 96 orang. Tadi saya tanya, ada yang tidak tahu, tidak ada yang menjawab. Berarti tahu semua. Ada yang tahu? Penulisan, nah, apa itu daftar pustaka? Silakan menjawab. Nama dan jurusan, nah? Nama saya kembali ke saya lagi, Kak. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Kalau makalah itu merupakan tulisan yang di akhir sebuah karya ilmiah yang dimana itu dikutip nama penulis, di identitas penerbit maupun tahun penerbit, Pak. Oh iya. Yang tadi yang perempuan. Kita simpan jawabannya tadi yang juga menjawab pada sesi sebelumnya. Yang perempuan tadi ada yang mau menjawab satu orang itu. Silakan. Apa itu daftar pustaka? Dan kalau bisa menjawab apa yang ditulis, silakan. Apa yang ditulis di daftar pustaka? Bisa saya, Kak? Nah, silakan. Baik, kalau pemahaman saya itu daftar pustaka itu adalah daftar yang merujuk sumber-sumber di mana kita mendapatkan referensi ataupun kutipan. Nah, biasanya dalam daftar pustaka itu terdapat nama penulis, tahun penerbitan tulisan ataupun jurnal, judul, dan juga kalau bisa juga bisa dicantumkan nomor halaman. Oke. Ini siapa ini? Ainul Hidayah, Kak. Ainul Hidayah. Yang tadi juga menjawab. Silakan yang lain. Ada yang lain? Atau ada yang mau koreksi pernyataannya teman-teman yang sebelumnya? Atau ada yang dianggap keliru? Silakan. Yuk, jawab yuk. Oke. Tidak ada ya? Jadi daftar saya pustaka. mau menambah. Saya mau menambahkan, Kak. Oke. Kalau misalnya di daftar pustaka juga selain tadi yang disebutkan, itu juga ada dicantumkan kota penerbitnya, terus penerbitnya juga, Kak. Oke. Mantap. Yang lain? Saya juga mau menambahkan, Kak. Tambahkan nih semua. Lanjut. Di daftar pustaka itu ada juga ini linknya, link itu yang misal kalau kita ambil di website, terus ada juga keterangan tanggal diakses. Betul. Terima kasih untuk Fadila Fadania. Iya, Kak. Oke, lanjut yang lain. Jadi teman-temannya sebenarnya paham gini, hanya malu-malunya aja atau mungkin karena jaringannya, kita berpikir positif ya. Karena kalau bukan jaringan paling mungkin malu-malunya aja. Jadi sebenarnya tahu semua aja. Yang lain, silakan dulu. Masih kurang itu sebenarnya. Yuk dijawab yuk. Ada yang mau jawab? Oke. Daftar pustaka itu sebenarnya mirip-mirip dengan EndNote. Kenapa saya bilang mirip-mirip? Karena memang nyaris serupa, walaupun tentu ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Nantilah teman-teman cari sendiri atau disampaikan sama kakak-kakak kopolnya. Nah, dalam penulisan daftar pustaka tadi ada yang bilang, ada nama yang dicantumkan, ada semacamnya. Jadi mari kita buka satu-satu. Yang pertama itu ada nama. Nama khususnya nama dari penulis sumber acuan kita. Ditulis dengan posisi terbalik, itu aturan mainnya ya. Misalnya Fadila Fadani, jadi Fadani Fadila. Fatwa Rahman menjadi Rahman Fatwa. Ini mengikuti pola orang luar sebenarnya. Yang lumrahnya nama pertama adalah namanya, yang kedua nama kedua adalah nama keluarganya. Kita mengikuti format seperti itu, format luar. Lalu kemudian ada pertanyaan menarik. Kalau kemudian seperti Adelia Firyatania, itu kemudian bagaimana cara penulisan namanya? Ada yang bisa jawab? Atau yang nama yang tadi saya sebutkan bisa jawab sendiri apa namanya? Bagaimana cara penulisannya? Adelia Firya. Itu kan. Oke. Yang lain ada yang mau jawab? Atau ada yang mau tambahkan bagaimana penulisan nama yang baik dan benar? Ada yang terlupa? Tidak ada yang sebut gitu, yang kutulisnya di atas. Di PPT ku juga. Jadi kadangkala kata kedua
dan seterusnya itu hanya ditulis huruf pertamanya saja. Misalnya tadi Adelia Firya Tania sudah cocok, cuma Tanianya yang maju ke depan. Jadi Tania, Adelia Firya. Nah, dalam beberapa kasus penulisan nama itu cuma Tania, A.F. Yang itu, seperti itu. Jadi, untuk nama kedua dan nama ketiga itu cuma ditulis A dan F. Adapun batasan penulisan nama biasanya sampai 3. Lebih dari 3 akan ditulis TKK atau ETC dan semacamnya. Oke? Yang kedua, ada tahun. Merujuk pada tahun penerbitan atau publikasi sumber. Ini tidak akan ada yang dipertanyakan, jelas nih. 1920, 2000 sekian, 2000 sekian, terserah. Nah, ada judul. Judul dari sumber yang digunakan. Aturannya itu ditulis miring. Bila perlu menyertakan edisi pencetakan. Karena buku-buku yang kita baca, itu biasanya bukan cetakan pertama. Ada cetakan versi lainnya. Dan cetakan versi 1 dan versi 2 itu agak berbeda. Apalagi versi yang kesekian. Kalau buku DDIP, dasar-dasar ilmu politik, buku wajibnya Novisip, itu sudah cetakan ke-14 kalau tidak salah sejak rilis. Jadi ditulis cetakan versi berapanya. Dan saya sudah baca, cetakan versi awal, versi satunya yang tahun 19 berapaan itu memang tipis, dan banyak sekali yang belum sebanyak literatur yang dicantumkan lagi di versi edisi terbaru. Oke? Nah, selanjutnya itu tempat dan penerbit. Merupakan tempat percetakan, tempat penerbit yang berada, disertai dengan nama dari penerbit. Misalnya, Jakarta, _2 PT Gramedia Pustaka. Kita sebut merek ya, tidak apa-apa. Jakarta merujuk tempatnya, PT Gramedia merujuk nama penerbitnya atau instansi penerbitnya. Kira-kira dari materi yang sudah sejauh ini, khususnya bagi dokter pustaka, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cek. Nah, silakan. Aturannya sebut nama, saya minta tolong sebut nama, jurusannya dari mana. Karena sekali lagi kita tidak tatap muka, supaya saya bisa langsung cek di HP saya, sambil saya online di HP. Silakan, Iya, lanjut. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Surya Elvi, dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya mengenai penulisan daftar pustaka pada bagian nama. Kan itu kan ditulisnya terbalik. Terus ada koma. Kenapakah harus ada komanya? Kenapa harus ada komanya? Itu lebih kepada aturan yang berlaku sih. Saya tidak tahu aturan terbaru, tapi terakhir kali saya menyusun juga karya akhir saya di sini, itu yang disuruh. Fatwa, Rahman, menjadi Rahman, fatwa. Itu memang lebih kepada aturannya. Adapun nama seterusnya, itu tidak ditulis mi lagi pakai koma-koma. Jadi kayak Muhammad Surya, ini Ilfi memang ya, namanya Ilfi? Iya. Jadi Ilfi, Muhammad Surya. Muhammad Surya itu tidak ada mi pakai koma. Ilfinya dia yang pakai koma. Oh iya. Saya mungkin, kalau penalaran pribadi saya, mungkin lebih kepada penegasan itu sebagai nama keluarga. Walaupun sebenarnya dalam konteks di Indonesia, itu bukan nama keluarga. Nama keluarga itu lebih dipakai oleh orang luar. Kita tidak pakai. Tapi ya, apa boleh buat kita merujuk secara seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Oh, tunggu, sudah menangkap apa yang dimaksud Ilvi? Atau mau ditanya lagi? Enggak. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Yang lain, bertanya, Kak. Nah, lanjut. Terima kasih. Saya Aula Zuda Syefi dari Ilmuwan Internasional. Ini, Kak. Mungkin terkait daftar pustaka secara keseluruhan. Kenapa dalam penulisan daftar pustaka atau mungkin cara pengutipan digabung juga dengan cara pengutipan yang di atas tadi, ada style-stylenya tersendiri, kayak misalnya kadang kita ikut kadang kita disuruh kerja tugas disuruh pakai Harvard style. Habis itu kenapa bisa ada style-style begitu padahal kayaknya spesifikasinya hampir sama begitu. Oh iya, katanya rujukan apa? Waktu meet juga disuruh pakai Harvard style lah. Nah, iya Kak. Nah, kita akan jawab itu pada sesi selanjutnya, pada slide selanjutnya. Tapi saya tangkap apa maksudnya. Kira-kira ada yang bisa jawab pertanyaannya Safi'id? Silakan, kalau ada yang bisa jawab. Sambil saya sebentar akan publikasikan, karena memang itu ada di slide selanjutnya. Kenapa ada berapa macam versi? Atau kalau ada juga yang mau menambahkan
menyebutkan satu persatu versinya, silakan. Kita buka sesi interaktif lagi. Lanjut. Ada yang mau jawab itu? Pertanyaan dari KPI atau ada yang mau memberikan contoh macam-macam bentuk pengutipan? Batas waktu saya sampai jam 10 ya. Lanjut. Ada? 95 partisipan. Dikurang saya, dikurang KPI. Berarti seharusnya ada kurang lebih 93 orang yang bisa menjawab. Yuk, lanjut. Ayo. Kita pending dulu pertanyaan dari Ahmad. Siapa? Bukan Ahmad. Aula, Kak. KPI. Aula, Kak. Aula Zuhda KPI, kita pending dulu. Nah, ini bentuk daftar pustaka yang lumrah. Daftar silakan dilihat beserta catatannya. Daftar pustaka harus ditulis berurut. Ini juga aturan yang berlaku, aturan resmi yang berlaku berdasarkan abjad dari nama-nama penulis. Jadi misalnya tadi ada Fadila, ada Muhammad Syafi'i, ada Aula. Kita kutip 3 itu. Saya sebut karena nama kalian bertiga yang muncul di share screen, kan? Tidak bermaksud apa-apa. Jadi Aula yang pertama, baru Fadila yang kedua, baru Muhammad Syafi'i, Muhammad Surya yang ketiga. Itu kalau belum diubah lagi posisi yang tadi nama belakangnya, nama keluarganya tanda kutip. Kita akan gunakan itu. Diurutkan ke sesuai abjad. Sama seperti ini. Ada Karim Silmi, berarti dia Silmi Karim. Sementara itu yang satu Komisi 1 DPR RI. Karena tidak ada nama penulis, dia pakai nama instansi. Jadi kalau sempurna ada buku, dan bukan mungkin karena sudah pasti ada buku yang tidak menggunakan nama penulis, dia menggunakan nama instansi. Nama instansinya yang dicantumkan. Sama seperti ini. Kalau majalah sekian-sekian, daftar pustaka harus ditulis berurut berdasarkan abjad. Dalam beberapa kasus, sumber tanpa penulis dapat dicantumkan dan menyebut anonim. Jadi seumpamanya ada buku tua sekali, tidak ada sampulnya, tapi kita tahu judulnya, dan kemudian hilang namanya. Kita cari di Google Scholar, kita cari di internet, tidak ditahu siapa nama penulisnya. Tulisnya anonim. Itu menurut aturan yang general. Tapi kemudian dalam beberapa kasus saya pernah mencoba itu untuk tulisan akademik. Ada kemudian 1-2 pengajar yang tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berlaku. Jadi lebih bagus katanya hilangkan saja itu yang anonim-anonim. Oke, silakan apa-apa. Lalu kemudian kalau ada 2 nama yang sama, misalnya Surya Ilfi menulis 1 buku di tahun 2014, lalu Surya Ilfi di tahun 2019 menulis lagi buku. Bagaimana cara pengurutannya? Dia diurutkan lagi berdasarkan tahun, kalau sama. Kalau ada nama yang sama. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah bisa disingkat nama-nama yang ditulis, kalau seumpamanya dia berulang-ulang? Misalnya tadi Aula berulang-ulang, dia menulis buku yang berulang-ulang, di masa yang akan datang, Adelia menulis buku yang berulang-ulang yang akan datang. Bisa. Caranya itu tadi, pakai garis datar. Nah, di sini. Dia pakai garis datar, kalau dia dari buku yang sama, dari instansi yang sama, hanya beda tahun. Silakan tulis 1 saja, yang di bawah itu tinggal garis datar. Yang jadi pertanyaan di sini, ada yang salah dalam daftar pustaka di atas? Silakan dicek. Ada yang salah? Ada yang kurang tepat? Kalau saya ada yang salah. Iya, Kak. Kayaknya ada. Yang mana? Yang angka seharusnya, kayaknya yang angkasa di atas, soalnya A. Oke. Itu salah satunya. Yang lain? Yang lain? Ada? Kita sudah dapat 1 yang salah, yang keliru. Yang lain? Yo, kalau saya banyak sekali salahnya. Selain yang tadi disebutkan. Yang kota terbitnya, Kak, sama penerbitnya terbalik. Oh ya, betul. Lanjut lagi. Dari tadi kita sudah tangkap tadi susunannya, yang 1, yang kedua susunan pengurutan, yang kedua tadi masalah keterbalikan antara penerbit dengan tempat. Lanjut. 2 yang kita dapat salahnya. Ada yang merasa salah lagi?
Yang keliru. Yuk lanjut yuk. Ada? Itu Kak. Saya tidak tahu salah atau betul, tapi kayak saya rada janggal sama kenapa harus digolongkan antara sumber dari buku sama sumber dari majalah. Setahu saya itu tidak perlu. Oh ya, lanjut. 3 nih, sumber kekeliruan yang kita dapat. Ada yang lain? Oh ya, sorry saya pakai masker karena saya berada di luar ruangan dan berada di visit. Nanti kan ditegur sama petugas di sini, Pak. Jadi saya mohon maaf saya pakai masker. Lanjut. Ada yang lain? Sudah 3 nih. Ya, karena mungkin kondisi menyebabkan teman-teman agak pasif. Kekeliruan pertama tadi cocok. Yang kita bahas dulu yang masalah yang pernyataan kenapa angkasa tidak pertama, karena tadi seperti teman-teman lihat tidak ada memang aturan resmi kalau dalam konteks ini esai ini screenshot dari daftar pustaka sebuah karya esai, tapi tidak ada memang aturan juknisnya. Jadi kemudian dia dibagi, saya langsung menjawab 2 pertanyaan tadi. Dia dibagi berdasarkan kategori, ada buku, ada majalah, ada jurnal, ada website. Tapi yang tertampil di sini hanya buku dan majalahnya. Itulah juga kenapa menyebabkan kemudian angkasa tidak naik pertama, karena angkasa masuk di kategori majalah. Tapi dia tetap menjadi yang pertama di kategorinya, walaupun tidak menjadi yang pertama semua sumber perujukan. Yang kedua masalah tahun, tempat penerbit, dia memang tertukar. Seharusnya Jakarta dulu, entah ke Makassar dulu, entah ke Surabaya dulu, baru nama penerbitnya. Yang tadi juga masalah sudah terjawab juga, yang itu yang kenapa terbagi, ini lebih untuk memudahkan, Ji. Oleh yang saya bisa tangkap maksud dari penulisnya, lebih untuk memudahkan, untuk mengkategorisasi supaya teman-teman bisa tahu. Walaupun kenapa buku yang pertama bukan majalah yang pertama, karena buku itu menjadi sumber utama biasanya. Bukan sumber utama sih biasanya. Memang sumber utama untuk semua perujukan. Walaupun nanti akan ada menyusul jurnal dan semacamnya. Nah, kekeliruan yang selanjutnya itu kata angkasa. Angkasa itu setahu saya nama majalah. Lalu kemudian dia tulis kapital semua, itu kekeliruannya. Seharusnya huruf A-nya saja yang kapital, kecuali yang Komisi 1 DPR RI ada RM Books, karena memang nama penerbitnya RM Books, maka harus tutup kapital semua. Oke, lanjut. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi, daftar pustaka itu tidak menyangkut hanya buku, hanya menyangkut jurnal, hanya menyangkut majalah dan semacamnya. Website bisa, rekaman suara bisa, rekaman video bisa, undang-undang, regulasi bisa, semua itu bisa menjadi sumber rujukan, tapi kemudian ada aturannya, ada bentuknya tersendiri. Apa bentuknya sendiri? Saya berharap teman-teman Kopel yang nanti akan menyampaikan, atau itu bisa jadi tugas terserah walau. Dalam penulisan daftar pustaka penting untuk memperhatikan aturan ketentuan yang diberlakukan. Dalam lomba, misalnya teman-teman ikut lomba, silakan mengacu pada TOR atau teknis penulisan atau petunjuk penulisan. Dalam penulisan tugas akhir, silakan mengacu pada aturan instansi masing-masing. Sementara itu, untuk penulisan karya ilmiah akan dipublikasikan, umumnya jurnal, silakan mengacu kepada persyaratan lembaga yang mempublikasikan, umumnya menggunakan APA, MLA, atau Harvard Style. Nah, tadi ini pertanyaan dari Safei. Kenapa kemudian banyak macamnya? Karena memang kalau kita menyangkut masalah fisip, di fisip wallahu alam, koreksi jika saya salah, setahu saya tidak ada aturan resmi yang mana harus kita jadi rujukan. Kalaupun ada, itu lebih kepada prodi masing-masing atau jurusan masing-masing. Belum ada yang berlaku untuk satu fisip, bahkan satu universitas. Ini menjadi PR-nya kita. Karena kenapa? Kalau teman-teman merujuk UI, koreksi jika saya salah, sejak tahun 2003, itu sudah satu pedoman. 2003-2008, saya lupa. Dari semua universitas, semua fakultas, semua prodi, semua jurusan, semua lembaga yang ada di Universitas Indonesia, wajib menggunakan pedoman itu. Nah, ini yang kita tidak punya. Dan itu juga akhirnya berlaku pada saat penulisan tugas akhir. Alih-alih fokus kepada APA, MLA, atau Harvard Style, kita lebih mengacu kepada kemauan dosen style. Akhirnya apa? Terkadang satu dosen minta
bentuknya seperti ini daftar pustaka, dosen yang lain minta seperti ini, akhirnya tidak sinkron. Kita mami yang pintar sebagai mahasiswa mengakomodir tuntutan yang satu dan tuntutan yang kedua. Harvard kemarin saya merujuk ke PKN. Kalau pemerintahan itu Harvard, khusus untuk tugasnya si Kopel. Mati kisah sekali. Mati gitu dong. Iya. Mungkin itu tadi yang saya sampaikan sekilas, karena saya yakin ini masih sangat sekilas sih bagi teman-teman. Teman-teman harus masih lebih banyak lagi belajar. Saya berharap suatu saat pandemi bisa berlalu dan kita bisa ketemu. Katanya 2021 ya, katanya sudah bisa buka semua instansi. Saya lihat kemarin rilisnya Kemendikbud, tapi walau-walau benar atau tidak, kita lihat kondisi. Bisa melalui ekskul 2. Iya, bisa melalui ekskul 2 katanya. Ada Jikopel yang siap mengakomodir. Nah, untuk lebih lanjut, saya biasanya memperkenalkan diri di akhir. Karena sekali lagi saya tidak ingin dilihat orang fokus atau orang mengabaikan saya hanya karena saya telah memperkenalkan diri di awal. Saya ingin apa dulu yang saya sampaikan baru perkenalan diri saya. Untuk profil singkat, nama seperti yang terlampir, asal institusi pendidikan. Saya tidak usah sebut prodiku apa, jurusanku apa, angkatanku berapa. Ataukah saya masih di Unhas atau tidak, wallahu alam. Saya dari FISIP juga sama seperti teman-teman, bersama Bersatu Berjaya, alma mater tercinta toh, biru kuning. Untuk pengalaman keorganisasian, alhamdulillah waktu jadi mahasiswa kemarin masih sempat aktif di UKM lingkup universitas, fakultas. Ada beberapa organisasi ekstra kampus saya ikuti dan keorganisasian non kampus lainnya. Untuk prestasi, silakan dibaca. Saya berharap teman-teman bisa lampaui itu. Dan saya yakin bisa. Wisudawan terbaik fisik periode X, wisuda 2000XXX, saya tidak usah jawab. Alhamdulillah kemarin sempat juga beberapa kali keluar kota dibiayai sama instansi. Teman-teman nanti kalau KKN, akan banyak sekali pilihannya, ada KKN Jepang, kalau tidak pandemi ya. Tapi kalau pandemi ya otomatis KKN daring, Pak. Itu tidak enaknya KKN daring. Berharap mau ke pandemi segera berakhir. Dan ada KKN KPK, KKN Mahkamah Konstitusi. Ini, ayo sudah KKN? Para Kopel kayaknya belum KKN. Saya berharap pandemi berakhir supaya Kopel bisa pergi jalan-jalan bernuansa KKN. Ada KKN luar negeri. Luar negeri itu yang saya tahu saya KKN Jepang sama KKN Malaysia. Kalau saya kemarin jujur ambil Provinsi Sumatera Barat karena saya lebih mau belajar budayanya Sumatera Barat, Minangkabau. Jadi saya pilih KKN bilateral Provinsi Sumatera Barat kerjasama dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Andalas. Kemarin 2 bulanan di sana, mencoba berbagai kuliner, mencoba berbagai tradisi, dan bagi saya itu memuaskan. Sebelum saya akhirnya cabut kaki dari Unhas. Saya juga ikut beberapa kegiatan. Teman-teman masih muda, banyak sekali kegiatan dari NGO, non-government organization, dari kampus, institusi pendidikan, dari kementerian. Kemarin alhamdulillah ikut Ekspedisi Nusantara Jaya yang kategori perintis pemuda. Di UNAS juga saya tidak tahu apakah masih berlanjut. Kemarin masih ada, tapi dia kategori kampus, bukan kategori pemuda. Untuk saya ambil Kepulauan Riau, sekaligus pelajari budaya Melayu di sana. Alhamdulillah lolos insentif PKMGT, Kemendikbud Dikti, tahunnya tidak usah saya sebut. Finalis dan delegasi. Finalis, alhamdulillah kalau masuk nominasi. Itu maksud saya kenapa ada tulisan finalis dan delegasi. Kalau delegasi, saya hanya sebatas ikut, tidak bisa masuk 3 besar. Tidak bisa masuk yang lain. Tapi ada juga yang berhasil sampai finalis. Untuk kategori KTI, essay, dan debat. Ini bisa diasah di Prisma. Saya berharap teman-teman masih bisa melanjutkan yang teman-teman Prisma bisa akomodir ini. Untuk kontak pribadi, saya tidak bisa mencantumkan nomor WA. Karena terlalu padat nih kalau nomor WA, Pak. Mohon maaf. Jadi, tapi kalau nanti ada tindak lanjut, kalau sudah hubungi Kopel baru diteruskan ke WA aku, mungkin bisa. Suatu saat nanti ada teman-teman ikut lomba, minta direview, bilang, Kak, bisa tidak direview tulisanku, bisa tidak dikoreksi, bisa tidak dikomentari, selagi masa waktuku senggang bisa nih. Nanti minta tolong kirimkan berkasnya di emailku, kalau Kopel tidak kasih WA. Dan saya berharap Kopel juga konfirmasi dulu, Pak.
bilang ada yang minta kontak tak, bisa tidak, kalau tidak kita pakai perantara kopel saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit sekali. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Sesi kita buka sampai jam 10. Ada 23 menit. Silakan. Screenshot kita, Aiman. Screenshot kita. Siapa-siapa yang hadir hari ini. Oke? Mohon izin, Pak. Saya akan lebih ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan 23 menit. Mohon izin Kak, tanya. Silakan. Ini Kak, kan kemarin itu saya sempat dapat mata kuliah Bahasa Indonesia untuk karya tulis ilmiah Kak. Nah, dalam diskusi itu ada teman bertanya gini, bagaimana mencantumkan sumber, maksudnya mencantumkan di dalam pustaka sumber yang suara rekaman Kak. Dan kemudian ada teman saya menjawab, dalam penulisan itu harus memiliki izin dalam menuliskan sumber itu. Nah, apakah dalam setiap penulisan ini atau pengambilan referensi ini membutuhkan izin, Kak? Oke. Langsung saya jawab, nah. Terkait izin, itu lebih, kalau sejauh ini saya, izin itu saya butuhkan untuk mengakses. Saya belum dapat kasus di mana saya harus minta izin untuk mempublikasikan. Saya belum dapat itu. Saya lebih kepada izin untuk mengakses. Karena ketika saya sudah bisa akses, otomatis saya sudah diizinkan mempublikasikan. Itu yang saya bisa dapat. Karena memang ada beberapa karya yang dia itu sulit untuk bisa diakses. Akhirnya otomatis saya juga tidak bisa publikasikan. Ada beberapa karya khususnya tugas akhir, ketika kalian menyusun tugas akhir, referensi Anda kurang junhas, Anda harus mencari ke tempat lain, ke kampus lain. Biasanya itu HI yang dapat, yang masalah studi kasus, studi literatur. Jadi banyak teman-teman HI yang kemudian pergi ke kampus lain untuk mencari sumbernya. Ada yang memang tidak bisa diakses bagi orang luar, khususnya kalau digital. Nah, karena tidak bisa diakses, otomatis tidak bisa dipublikasikan. Tapi kalau bisa diakses, otomatis bisa dipublikasikan. Itu jika kasus yang pernah saya dapat. Untuk kasus yang di mana bisa diakses tapi tidak bisa dipublikasikan, itu lebih kepada wawancara. Kalaupun yang tidak dipublikasikan itu lebih kepada namanya dia minta disamarkan. Ada beberapa teman-teman yang mengangkat tugas akhir, dia mewawancarai orang-orang tertentu dari latar belakang pendidikan sosial dan semacamnya dari yang beraneka ragam. Ada beberapa narasumber yang tidak minta, yang minta secara eksplisit, jangan disebut nama saya, samarkan ki. Entah itu inisial atau panggil apa, panggil mawar, panggil bunga atau semacamnya. Itu lebih ke situ. Bagaimana, Andi Yusuf Habibi? Tapi kalau menyangkut itu Kak, kan bisa dipertanyakan integritas dari anunya Pak. Kak, dari sumbernya itu Kak, kalau misalnya disamarkan kayak gitu Kak. Iya, memang ada. Tujuannya tadi kan kita punya sumber ini supaya menguat argumen kita Kak. Kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya disamarkan kan berarti bisa jadi tidak kuat Kak. Nah, ada kesangsian seperti itu. Makanya biasanya dalam kasus tugas akhir kadangkala diminta dilampirkan videonya, dikasih lihatkan cuplikan videonya atau cuplikan dari rekamannya. Setidaknya ada bukti otentik, bukan wawancara abal-abal, bukan siapa tahu teman tak jiki kita wawancarai, diminta lampirkan videonya sekilas bahwa ternyata ada toko seperti ini, walaupun kemudian dia tidak diminta. Kalau mau main aman, jangan tanyakan itu pada saat wawancara. Bilang bisa saya publikasikan. Kalau mau main aman. Biasanya anak-anak yang mau turun skripsi, supaya kemudian wawancaranya bisa lebih mengena semua pertanyaan, dia tidak akan bertanya, bilang bisa saya publikasikan. Karena ketika kita bertanya berarti kita yang memancing, Pak. Berarti ada pilihan antara ini dipublikasikan atau tidak. Tiba-tiba setelah kita wawancara lalu dia bilang jangan publikasikan, sia-sia wawancara. Makanya jangan ditanya. Kalau saya, bagaimana? Ya, Kak. Terima kasih Kak. Oke, ada yang lain? Kalian bisa bertanya seputar apapun. Menyangkut pendidikan ya.
Walaupun ada mau di luar ini. Saya Kak izin bertanya. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Juli Harjanto dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Oke. Nah, yang sebenarnya ada 3 pertanyaanku, Kak. Lanjut nih, silakan. Baik, yang pertama itu mengenai parafrase. Nah, kalau misalnya kita membuat parafrase di awal paragraf, nah kemudian setelah paragraf parafrase itu kita mau lanjut dengan argumenta sendiri. Nah, apakah itu kutipannya Kak yang itu dalam kurung? Apakah di akhir paragrafnya yang setelah argumenta atau setelah argumen yang parafrase itu Kak? Nah, yang kedua tadi mengenai endnote. Nah, apakah yang kutipan yang di endnote itu kita kutip lagi, kita tulis lagi di daftar pustaka? Nah, yang ketiga mengenai daftar pustaka Kak. Nah, misal itu apa? Terkadang itu kita dapat misalnya dari luar itu nama-nama orang luar itu misalnya J. Honingman Kak. Nah, itu penulisannya Kak Honingman, J. Apakah ditambahkan titik lagi atau tidak Kak? Kan namanya J. Honingman. Kalau misalnya dibalik Honingman, J. Apakah ditambahkan lagi titik atau tidak Kak? Sekian, Kak. Untuk yang kedua dulu saya jawab. Masalah apa tadi? Apa tadi yang bisa diulang tadi pertanyaan yang satunya? Yang endnote Kak, yang yang endnote yang terkait daftar pustaka. Ketika Anda pakai endnote, otomatis Anda pakai daftar pustaka nih. Kasus yang saya tahu kan biasanya seperti itu. Endnote biasanya dipakai di jurnal. Ketika sudah melampirkan di endnote, otomatis tidak dilampirkan nilai di daftar pustaka karena endnote-nya sebagai daftar pustaka. Contoh penggunaan endnote yang paling mudah teman-teman temui pada saat mengakses Wikipedia. Di setiap akhir-akhir kalimat Wikipedia ada angka 1, angka 2 kecil, entah itu di atas atau di bawah. Lalu kemudian di bagian mantap. Bagus. Ada suara iklan sedikit. Penyegar itu penyegar. Oke. Lalu kemudian ada bagian referensi tertulis. Referensinya itu format endnote di Wikipedia. Oke. Iya Kak. Yang kedua, terkait parafrasa, kita mengutip apakah di akhir kalimat parafrasanya atau di akhir kalimat atau di akhir kalimat ininya apa ya? Di akhir kalimat kutipan improvisasi kita. Saya sarankan di akhir kalimat parafrasenya. Oke. Jadi bukan di akhir kalimat tak. Kalimat tak nanti tersendiri toh, karena itu murni menjadi pendapat pribadi tak. Hasil interpretasi tak. Untuk kalimat yang diparafrasakan, cantumkan sebenarnya di akhir kalimat parafrasa. Sama yang ketiga, J. Ya terpaksa kita gunakan format itu. Tetap dicantumkan J. nya. Apa boleh buat? Karena kan itu namanya orang. Aman? Oh iya Kak. Aman Kak. Makasih Kak. Yuk. Teman-teman di sini masih angkatan 2020 semua toh? Ya. Saya lihat tadi mengangguk-angguk beberapa. Walaupun tidak bersuara ya. Tidak apa-apa aja. Kak, bisa saya bertanya? Masih ya, bisa? Silakan. Kan begini Kak, kan orang dalam karya tulis ilmiah itu Kak, bisa dibilang adanya kita menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu berlebihan, kalimat-kalimat yang seharusnya juga tidak perlu dicantumkan alias kalimat tidak penting, dan juga banyaknya juga parafrase yang bersifat dia tidak kayak dia mengulangi lagi, kayak misalnya di paragraf pertama kita sudah kasih tahu topik pembahasannya Kak, tapi di di paragraf kedua masih ada kayak meskipun tidak keseluruhan sama, tapi bagian-bagiannya itu masih sama dengan apa yang kita ucapkan apa yang kita katakan di paragraf pertama. Bagaimana itu Kak kalau kita mengolah lagi kembali itu parafrase kalimat dengan lebih baik lagi Kak, lebih terperinci Kak? Mungkin ada kayak tips begitu Kak untuk parafrase yang diparafrasekan.
Itu Iya. maksudnya? Iya, Kak. Tergantung. Ini yang sengaja saya tidak sebut, karena saya berharap teman-teman Kopel yang tambahkan, tapi ya apalah boleh buat, karena sudah ditanyakan. Ada yang dimaksud kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung, seluruh redaksi kita tidak ubah. Ada yang biasa itu tanda kutip di awal, tanda kutip di akhir, baru agak masuk di kalimatnya. Di luar dari paragraf yang semestinya, itu kutipan langsung, yang sama sekali tidak diubah pernyataannya. Jadi apa boleh buat, kita tidak ubah redaksinya. Kalau mau diubah, itu masuk kategori kutipan tidak langsung. Kita mengutip sesuatu yang dikutip, lalu dikutip lagi, itu bisa. Tapi biasanya sumber perujukannya ditulis Yusuf Habibie dalam Raihan. Nah, berarti Raihan yang menulis, tapi dikutip sama Yusuf Habibie, baru dikutip lagi sama penulis ketiga. Oke, kayak ini siapa? PB Gloria menulis sesuatu, mengutip dari Andi Yusuf Habibie, yang mengutip dari Ahmad Raihan, itu bisa. Terlepas improvisasimu bagaimana. Mami yang atur. Teman-teman Mami yang atur. Oke? Baik, Kak. Menjawab. Terima kasih, Kak, atas penjelasannya, Kak. Iya, kasih, Kak. Masih ada 18 menit. Maaf, Kak. Yuk. Jadi tadi kakak tadi sempat singgung tentang kalimat tidak langsung. Jadi sebenarnya ini parafrase ini sama dengan kalimat tidak langsung atau apakah? Parafrase itu aktivitas meredaksikan ulang tulisan. Terlepas dia dalam bentuk kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Yang bisa saya tangkap seperti itu. Koreksi jika salah. Oh ya, Kak. Makasih, Kak. Oh iya, teman-teman yang masih 2020, saya berharap bisa mengakses beasiswa keluar yang buka ya. Lumayan kalian bisa dapat insentif pendidikan, terlepas itu instansinya apa. Kita sekedar tambahan, mengisi jeda waktu sambil ada lagi yang bertanya. Alhamdulillah sampai saya lulus, aku sebut yang bilang ternyata lulus, Bapak. Alhamdulillah selama saya di UNHAS, bukan sampai saya lulus, Mas, saya dapat beberapa beasiswa, kalau dihitung 3. Alhamdulillah saya dapat beasiswa dari pemerintah daerah, saya sebut pemerintah daerah mana. Selanjutnya saya dapat beasiswa dari salah satu kementerian, saya usah sebut kementeriannya apa, atau saya sebut MIPALE, saya dapat beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik dari Kemendikbud Dikti. Yang ketiga, saya dapat beasiswa unggulan dari Bank Indonesia. Alhamdulillah dari ketiga beasiswa tersebut saya bisa ikut berbagai kegiatan lagi bercabang-cabang. Karena saya ikut beasiswa Bank Indonesia, kalau ada kegiatannya Bank Indonesia saya diikutkan sampai kemudian saya selesai studi. Ada berbagai macam beasiswa. Di UNHAS ada teman-teman Kopel, teman-teman pengurus dari Prisma kemarin ada yang dapat beasiswa Lasnas, beasiswa Basnas, beasiswa BCA, ada yang dapat beasiswa CIMB, ada yang dapat beasiswa dari BRI. Seharusnya ada juga beasiswa yang bagus secara pemberian benefit dan lainnya, tapi kemudian itu UNHAS sudah cabut. Beasiswanya Jarum. Kenapa dicabut? Karena UNHAS tidak mau berafiliasi pada rokok. Jadi tahun lalu itu sampai tahun 2017-2018 masih ada Jarum. Setelah itu tidak ada Beswan Jarum. Jadi saya berharap teman-teman bisa daftarlah beasiswa. Teman-teman Kopel hari juga itu yang mendaftar beasiswa. Lumayan, meringankan beban orang tua dan menambah uang jajan. Ada yang mau bertanya? Saya, Kak. 16 menit lagi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Garza Fitri dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Pertanyaan saya, Kak, bagaimana pembuatan daftar pustaka yang berasal dari buku atau sumber-sumber terjemahan, Kak? Buku terjemahan, Di? Terima kasih. Kalau buku terjemahan otomatis ada nanti dalam kurungnya karya terjemahan di akhir judul. Kita merujuk kepada karya terjemahannya, bukan karya aslinya. Intinya kalau ada sesuatu, entah bukan cuma buku, tapi jurnal juga, jurnal terjemahan, kita merujuk yang hasil terjemahannya. Kecuali teman-teman berinisiatif ambil dari sumber resminya, jadi otomatis bukan karya terjemahan. Karya aslinya yang kita ambil. Begitu. Bagaimana? Ditangkap, Ji? Atau mau disanggah, atau mau ditanyakan ulang? Iya, Kak, dipahami, Mika. Oke, aman. Lanjut. Permisi, Kak, boleh bertanya?
Yuk. Perkenalkan, nama saya Miltia Tasrik dari jurusan Hubungan Internasional. Maaf sebelumnya tidak menyalakan kamera karena jaringannya tidak stabil. Jadi saya ingin bertanya, kan biasanya di daftar pusaka itu kita sering juga temukan web tertulis. Biasanya itu kalau misalnya kita mengakses online, apakah itu daftar pustakanya betul atau tidak? Terima kasih. Diperkenankan untuk menulis menggunakan sumber rujukan dari website online, silakan. Hanya biasanya ada catatan resmi dari beberapa pengajar, beberapa orang yang melarang penggunaan dari Wikipedia sama Blogspot. Kecuali blog yang ada memang dicantumkan nama penulisnya. Misalnya, Sapri Samsudin itu ada, salah satu pakar pertahanan, Prof. siapa itu saya lupa, ada memang blog resminya, silakan mencantumkan. Hanya memang agak berbeda. Biasanya ada ditulis diakses dari pada tanggal, pada waktu jam sekian. Itu biasanya. Dia diperbolehkan, tapi ada format tersendirinya. Hanya dengan pengecualian, usahakan hindari pengutipan dari Wikipedia atau pengutipan dari Blogspot yang abal-abal. Atau WordPress yang abal-abal. Walaupun mau mengutip dari Wikipedia, kutip di bagian referensinya. Jangan kutip bagian yang dia terjemahkan. Paham nih? Iya, Kak. Terima kasih, Kak. 13 menit lagi. Oh iya, teman-teman kalau selesai pandemi dan masih hidup setelah pandemi selesai, semoga kita semua panjang umur. Optimis dong, harus kok senyum semua, Pak. Iya, wallahu alam ini, Pak. Pandemi tidak tahu kapan selesai. Nanti kalian aktiflah di UKM pusat. Selain aktif di UKM fakultas atau kegiatan ekstrakurikuler lain di luar sana, aktif juga di universitas. Intinya banyak jilahan untuk mengembangkan diri. Apalagi kalau UKM terbuka semua, UKM fakultas dan UKM pusat, komam yang pilih, Pak. Mau yang tari bisa, mau yang keilmuan bisa, seni budaya bisa, olahraga bisa. Ada UKM panahan, ada UKM softball, ada beberapa teman-teman saya softball yang karena dari UKM juga kalian bisa jalan-jalan gratis, Pak, serius. Kalau kalian dibiayai untuk ikut kompetisi. Ada paduan suara, itu sampai ke luar negeri nih. Tari sampai ke luar negeri. Termasuk tarinya Unhas, pernah ke luar negeri juga. Jadi kalian bisa ikut beberapa macam UKM, itu juga akan kembangkan dirimu lagi. Walaupun tetap perhatikan akademik ya. Karena kalian masuk di Unhas kan, salah satunya karena belajar untuk akademik. Pengembangan diri, jilid 2, jilid sekian. Ada yang mau ditanyakan? 12 menit. Saya pakai jam tangan kuna 9.48. Saya tidak pakai waktu di sini karena tidak berpatokan keadaan waktu komputer. 12 menit terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya. Silakan. Nama saya Fadila Fadani dari Prodi Administrasi Publik. Pertanyaan saya, misal Kak, kalau kita ingin buat daftar pustaka, misal dari sumber website, tapi ada beberapa di dalam kayak aturan untuk ambil daftar pustaka di website, misal nama penulisnya tidak dicantumkan atau sebenarnya kayak tidak lengkap jika aturannya bagaimana itu, kalau ada yang kayak hilang. Konsekuensinya cantumkan misalnya apa yang bisa dicantumkan. Karena biasanya juga website, apalagi portal berita kayak Kompas, Antara, kantor berita Antara, atau yang lainnya, itu biasanya dia cuma menulis instansi dengan inisial penulis, tanpa mencantumkan nama aslinya penulis. Apa boleh buat kita cantumkan nama instansinya saja. Kalau kantor berita Antara, titik tahun, titik judul, titik diakses melalui linknya apa, dan kapan. Kalau dari Kompas, kompas.com, harianmerdeka.com, baru titik tahun, titik begitu, apa boleh buat karena tidak ada namanya. Atau biasanya juga tidak ada tahunnya. Ada nama, tidak dapat tahun. Kita lampirkan saja apa yang ada. Yang penting itu yang tidak akan mungkin terjadi, tidak ada website dan tidak ada tanggal akses. Dari mana diakses? Yang biasanya itu tidak ada dari pengutipan website adalah nama dengan tahun. Di luar itu biasanya ada. Judul dan semacamnya ada. Bagaimana? Iya, terima kasih, Kak. Yuk, lanjut. 10 menit terakhir. Silakan bertanya.
Saya, Kak. Perkenalkan, nama saya Cantika Venezia Wahid dari Ilmu Hubungan Internasional. Saya mau bertanya, Kak. Tadi kan kita bilang kalau footnote sama daftar pustaka itu hampir sama. Pertanyaan saya, mengapa kalau di footnote itu namanya tidak dibalik, tapi kalau di daftar pustaka namanya dibalik? Sekian. Penggunaan footnote bukan berarti kemudian kita, ini sekedar tambahan juga, mumpung bertanya. Ketika Anda menggunakan footnote, berarti Anda juga wajib menggunakan daftar pustaka, biasanya begitu. Lalu kemudian menjadi pertanyaan, kenapa di footnote tidak dibalik, kenapa endnote kenapa daftar pustaka dibalik? Lebih kepada aturannya kayaknya. Yang saya bisa tangkap sejauh ini, lebih kepada aturan. Di aturannya tidak dipermasalahkan masalah balik nama, malah memang tidak dibalik nama. Balik nama baru berlaku di daftar pustaka. Anda mau ikuti APA, mau ikuti MLA, mau ikuti Harvard atau Chicago, aturannya seperti itu memang. Malah ada yang melarang penggunaan footnote, itu juga diperhatikan. Jadi tergantung formatnya apa teman-teman ikuti. Kayaknya Harvard atau Chicago, saya lupa yang mana yang melarang penggunaan footnote. Dia wajib menggunakan endnote atau body note, tidak boleh ada footnote sama sekali. Lebih kepada aturan yang bisa saya simpulkan. Bagaimana? Oh iya, Kak, baik, terima kasih, Kak. Yuk. 8 menit terakhir. Bisa saya, Kak? Ya, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Karisma, Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Saya ingin bertanya berkaitan dengan penulisan daftar pustaka yang berasal dari website tadi, Kak. Dalam penulisan daftar pustaka ada beberapa style dalam mengambil info dari website. Kan dalam info website itu, Kak, ada yang dimaksud dengan tanggal pembuatan dengan tanggal diaksesnya, Kak. Tapi ada beberapa penulisan yang menganjurkan menulis kedua tanggal tersebut, tetapi ada juga yang menganjurkan hanya menulis tanggal aksesnya saja, Kak. Jadi yang mana lebih tepat, Kak, dalam pengambilan penulisan dengan menggunakan website, Kak? Kalau sejauh ini, sampai saat ini saya menulis, sampai saat ini saya kadang menulis, wajib ditulis itu dua-duanya. Karena kan beda, Beda dalam artian, kalau tahun penerbitan tulisan, itu biasanya dia indikator kedua. Jadi setelah nama, indikator pertama, indikator keduanya, tahunnya penerbitan. Adapun tahun akses kita, tanggal akses kita itu bagian paling akhirnya setelah website. Setelah ditulis websitenya. Diakses pada tanggal ini. Jadi beda di dua konteksnya. Kalaupun ada yang melarang, saya tidak tahu itu aturan yang mana. Bisa jadi memang ada seperti itu, wallahu alam. Saya tahu ada aturan terbarunya. Tapi yang sejauh ini yang saya dapat, wajib ditulis dua-duanya. Ditangkap? Cek. Kalau misalkan tidak ada, Kak, jadwal tanggal pembuatannya, hanya ada tanggal diaksesnya, Kak, bagaimana, Kak? Nah, sama tadi yang waktunya ada yang bertanya, yang ada kurang di identitas penulisannya, ya apa yang ada itu yang kita cantumkan. Kalau memang dia tidak cantumkan tanggal penerbitannya, karena biasa itu di kantor berita, di harian poltar berita ada memang yang tidak mencantumkan tahun secara tertulis, ya tidak usah dicantumkan, apa boleh buat setelah namanya, nama penulis, nama instansi, lanjut nih kepada judulnya, baru websitenya, baru tanggal aksesnya. Begitu. Terima kasih, Kak. Yuk, 6 menit lagi. Pasti ini bilang, kasih selesai nih, Kak. Tapi apa boleh buat, kita sesuaikan jadwal. Karena 1,5 jam ini. Saya, Kak. Silakan. Perkenalkan, nama Eka Luciana dari Ilmu Komunikasi. Yang mau saya tanyakan, kan ini terkait dengan penulisan daftar pustaka yang referensinya itu diambil dari, yang sumbernya itu diambil dari website. Yang pernah saya baca di Google, itu kan katanya kalau ditulis harus juga menyertakan tanggal diakses dengan jamnya. Apakah memang harus juga ditulis jamnya, Kak, ketika diakses itu website? Sekian. Untuk aturan terbaru saya tidak terlalu tahu, tapi begitu karya terakhir saya tidak pernah pakai format penulisan tahun, penulisan waktu akses yang khusus untuk jam. Tapi saya terakhir dapat itu
2-3 tahun lalu. Jadi kita tulis ki 2131 WITA, 2131 WIB, 2131 WIT. Kembali lagi kita ikuti aturan yang digunakan. Kalau memang dia wajibkan, wajib. Tapi yang kekinian biasanya itu sampai pada tanggal aksesnya. Itu pun tidak mencantumkan hari. Itu pun tidak mencantumkan hari. Lebih kepada tanggal, dalam hal ini tanggal, bulan, tahun. Aman? Iya, Kak. Terima kasih. 4 menit lagi. Setelah itu beralih ke operator. Ya, lanjut. Saya, Kak. Yuk, lanjut. Perkenalkan, nama saya Desli Rifani Kasim, asal Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Okay. Saya ingin bertanya, Kak, jika kita menulis karya tulis ilmiah atau mengikuti lomba karya tulis ilmiah, jika isinya sudah betul, tapi pas di bagian daftar pustakanya itu salah penulisannya atau hal lainnya, bagaimana konsekuensinya, Kak? Apa karya ilmiah tersebut gagal hanya karena salah di daftar pustakanya atau gimana, Kak? Maksudnya kayak misalnya, misalnya Kak, DP isi kan sudah betul, tapi pas di penulisan akhir daftar pustakanya itu dia salah. Apakah itu dianggap karya tersebut gagal? Kalau dalam konteks lomba, baik dari kementerian maupun instansi itu berlaku. Oh, karena ada penilaian tersendiri khusus untuk penulisan daftar pustaka. Penulisan sumber referensi. Itu berlaku. Tapi kalau dia untuk tugas akhir, kayaknya tidak terlalu seperti itu. Hanya memang tetap harus diperhatikan. Hanya biasanya kalau lomba atau kompetisi, dia memang minta penilaiannya itu argumentasi. Kopal, Kak, mohon maaf. Minta materi. Jadi wajib ada indikator wajibnya, bagian pendahuluan, penyampaian isi, dan tata tulisan. Dia masuk di kategori tata tulisan. Walaupun terkadang 10-15%, tapi tetap berpengaruh kalau kompetisi. Oh ya teman-teman, saya minta, bagaimana Desli? Tanggapi. Iya, Kak, sudah jelas. Makasih. Terima kasih. Intinya baca panduan kalau ikut lomba. Selanjutnya, 2 menit terakhir. Mungkin kalau memang masih ada mau bertanya, maksimal 3 saja. Ini penyampaian terakhir saya. Ini mata kuliah wajib. Kalau kuliah keluar itu mata kuliah wajib, jadi wajib diikuti. Pandemi tidak pandemi wajib kalian ikuti. Bagaimanapun mekanismenya nanti kalian yang menyelesaikan. Karena jangan sampai karena ketidakaktifan kalian di salah satu mata kuliah, khususnya mata kuliah wajib, membuat Anda bermasalah nanti pada kelulusan. Ada beberapa, mohon maaf, senior yang tidak usah saya sebut namanya, teman-teman di angkatan yang lalu, yang kemudian dia lupa untuk memperbaiki nilai. Dia mengikuti di kuliah ini, di tahunnya, tapi dapat error, dapat apa. Akhirnya, pas pengurusan pengumpulan nilai akhir, di akademik, baru ditahu, ternyata dia tidak melolosi sejumlah mata kuliah wajib. Mohon maaf, terpaksa Anda di wisuda tidak melalui baruga. Anda di wisuda melalui jalur usus yang tidak mendapatkan ijazah. Jadi saya tolong perhatikan kita. Kalau bahasa bakunya drop out. Saya berharap teman-teman tidak diwisuda melalui jalur DO. Teman-teman diwisuda melalui jalur baruga. Walaupun teman-teman tidak diterima di baruga, itu resikonya karena kalian lulus di pada saat pandemi. Kalau kami kan alhamdulillah masuk dan keluar melalui baruga. Oke. Ada yang mau bertanya? Darah Midi? Saya serahkan kepada kakak Kopal, kepada kakak operator. Saya selesaikan tugasku. Terima kasih. Mohon maaf karena saya membangunkan teman-teman seharusnya jam 10, tapi saya minta kepada Kopal mulaikan jam 8, jam 8.30 karena ada aktivitas saya setelah ini. Doa terbaik untuk semua, saling mendoakan dalam kebaikan, semoga sukses selanjutnya. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari yang akan datang lebih baik dari hari ini. Terima kasih untuk semua. Sukses. Yuk. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Kak Fatwa atas penyampaian.
penyampaian materinya. Ya, saya kira satu pembahasan yang luar biasa apa yang disampaikan oleh Kak Fatwa. Semoga teman-teman bisa menambah pengetahuannya khususnya di bidang kepenulisan karya tulis ilmiah. Ya, sebelum ditutup, ya adik-adik yang untuk keperluan absen, ya yang belum screenshot sebagai bukti kehadiran, kami kasih waktu beberapa menit, ya sekitar 2 menit untuk bisa